Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian yayasan Pondok Pesantren Darussalam Armi, pengurus jamaah muawanah, Bapak penghulu, Bapak kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus Railin Usul Tempos Pesanggerahan iki lengkapnya, hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah rahimakumullah. Untuk lebih berkah majelis niki seperti biasa, kita awali kembali berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ajirna minan nar wa qina azabal jahim wa harrim wujuhana 'alan nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babul khamis wa sittun fi sifati jahannam wal mizan. Bab yang ke-65 menjelaskan tentang sifat neraka jahannam dan yaumil mizan, yakni timbangan. La ba'sa bi zikri zalika wa in taqaddamat tanbihu ala ba'dihi. Tidak masalah dengan mengulang pembahasan tentang sifat atau ciri dari neraka jahanam, meskipun penjelasan peringatan tentang jahanam niki sudah dibahas. Jadi bab membahas tentang neraka niki sampun Dagu Malik ulang terbahas. Tatsmiman lil faidah, tentu aden benar-benar sempurna untuk mendatangkan faedah. Li'alla tikrar al mawa'izi tuqazul qulubal ghafilah al fasidah. Semoga dengan asbab pengulangan mau'izah, nasihat-nasihat, keterangan-keterangan seputar neraka jahanam menyebabkan hati-hati yang lalai dan rusak menjadi bangkit, membangkitkan hati-hati yang lalai. La siyama wa qad azama Allah subhanahu wa ta'ala haula jahannam wa ahwalal qiyamah fi kitabihi fi ghairi maudhi'. Terutama Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengagungkan yang berkaitan dengan huru hara tentang api neraka. Begitu juga Allah mengagungkan yang berkaitan dengan pembahasan seputar hari kiamat. Fi kitabihi, yang sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab Allah SWT, fi ghairi maudhi'in, yang tidak di satu tempat. Jadi pembahasan tentang neraka niki dalam Al-Quran hampir 60 surah, setengah langan surah searai dalam Quran, di sekian banyak ayat dibahas tentang neraka dan hari kiamat. Saking pentingnya perkara ini.
bima yaqa'u fi qulubil akilin a'zamu mauqi'in. Karena perkara yang terjadi seputar hari kiamat niki atau jahannam di dalam hati-hati orang yang berakal itu lebih agung keadaan kejadian dari sekian banyak kejadian-kejadian yang terjadi baik urusan dunia akhirat. Salah satu perkara agung terutama bagi hati orang yang memiliki akal yang membahas tentang perkara akhirat atau perkara tentang api neraka. Tidak usah bahas dunia doang, harta doang, bisnis doang. Maka perkara yang jauh lebih penting untuk membangkitkan hati yang lalai membahas tentang perkara akhirat. Tambihan ala annama siwa zalika hayyinun, sebagai peringatan bahawa selain dari perkara akhirat niki hayyin adalah sesuatu yang remeh. Akhirat penting, selain niki ia remeh. Lemun urusan dunia wahi tatur, arak doang langat tekicani rezeki sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sandi iman jelas apakah kita selamat atau tidak, yakni perkara akhirat. Apakah lolos elek hari penghisaban, hari kita ditimbang amal ibadah, apakah ia beratan amal sak solah atau sak lengi, kita tidak tahu, wallahu a'lam. Maka saking pentingnya perkara niki, maka harus kita persiapkan sejak makin. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan negeri akhirat tentu jauh lebih baik dan kekal. Segala macam yang berkaitan dengan akhirat perkara yang sangat agung, seolah bukan kekal. Lemun dunia jelas sifat sementara, nepi pun makin terkuat antih baik. Sang bulan mudi, tahun mudi jaga telah kekuatan. Makin terberdui harta atau ketampanan, kecantikan, nepi pun bisa jadi lemak telah. Ya bu, sifat dua sifat yang bertolak belakang pasti ada selama hidup di dunia. Makin senang antih bepirat baik susah. Amun dah susah datang mas senang. Amun wah jeluhan senen wah lay selasa muter-mater. Menunjukkan bahawa ada yang mengatur. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Arak sopok dengan senang, sogeh, bahagia, apa nendah, gagah, ingas, segala macam lengkap. Kita simpulkan, wah den wah susah, pas nang senang doang, den mungkin pasti ja arak dah itu susah. Karena apa? Karena susah, senang, sogeh, miskin, lapang, sempit niki adalah dua perkara yang pasti ada dalam dunia niki sebagai bentuk bahawa ada yang maha mengatur, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, lemun ele akhirat denara istilah susah, denara istilah sedih, denara istilah sempit, yang ada hanya senang, yang ada hanya bahagia. Maka dunia syukur sabar, lemun ele akhirat syukur doang, dia susah. Apa susah? Karena di dunia ladang menuju akhirat, lemun tuah ele akhirat tinggal menerima bedi doang. Maka perkara akhirat niki jauh lebih baik dan lebih kekal dan kekal. Amma sifatu jahannama a'azanallahu minha bimanihi wa karamih. Adapun ciri jahannam, sifat jahannam, semoga Allah melindungi kita dari neraka jahannam bimanihi wa karamihi, dengan asbab karunia dan kemuliaan Allah SWT. Jadi buat sampai aman langan api neraka sebab karunia Allah, bukan karena ketaatan kita pada hakikatnya, bukan karena kita benar-benar aman dari dosa, tapi memang benar-benar karunia Allah Subhanahu wa taala. Faqad ruya fil hadis anna jahannama saudaun
Muzlimatun, bahwa neraka jahannam niki ciri-ciri tersebut dalam kitab niki sauda, ya hitam, bidang, muzlimah, gelap, la dawa lahu wala lahab, tidak ada cahaya dan juga tidak ada sinar, tidak ada nyala. Lamun tertunuk napiara kertas si api harap nyala, nah niki dia harap petang, gelap, tidak ada cahaya, tidak ada nyala-nyala. Laha sab'atu abwabin, neraka jahannam niki berdua pintu, harap 7 lawang. Ala kulli babin sab'una alfa jabalin. Nah, setiap pintu baru pintu puluh lawang neraka. Nah, setiap lawang neraka niki berdua 70.000 gunung. Sekik lawang berdua 70.000 jabal gunung. Fi kulli jabalin sab'una alfa syu'bin min narin. Setiap gunung baru keluar 70.000 gunung. Sekik gunung niki berdua 70.000 cabang dari api neraka. Fi kulli syu'batin sab'una alfa syuqqin min nar. Dan di setiap cabang 70.000 gunung cabang niki alfa syuqqin min narin, sab'una alfa syuqqin min nar, terdapat 70.000 belahan minar dari api. Wa fi kulli syuqqin sab'una alfa wadin min narin, dan setiap belahan niki terdapat 70.000 lembah dari api. Fi kulli wadin sab'una alfa qasrin min nar, dan dari setiap lembah terdapat 70.000 istana api. Fi kulli qasrin sab'una alfa bait, dan di setiap satu istana api niki terdapat 70.000 rumah minar dari api, rumah api, serba api doang. Fi kulli baitin sab'una alfa hayyah, dan di setiap satu rumah api niki terdapat 70.000 ulah. Wa sab'una alfa aqrab, dan juga terdapat 70.000 kalajengking. Likulli aqrabin sab'una alfa zanabin, setiap satu kalajengking niki memiliki 70.000 ekor buntut. Likulli zanabin sab'una alfa fiqarin, dan di setiap satu ekor kalajengking niki memiliki 70.000 tulang. Ujung ekor kalajengking niki arah tajap-tajap bak tulang lah niki, kedun ngelelet niki. Fi kulli fiqarin sab'una alfa kullah, dan di setiap satu tulang niki terdapat 70.000 kullah ukuran wadah, min samin, dari racun. Kira 70.000 kullah dari racun. Iya aja sedot, iya aja suntik atau menyengat. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka ketika apabila datang hari kiamat, kusyifa anhal igita'u, dibukalah dari jahannam itu penutup. Ajarin niki bacaan kitab cerita-cerita, kisah-kisah. Ajarin jelap-jelap dah baca. Kusyifa anhal al-ghita'u, jadi dibuka neraka jahannam niki penutup. Penutup neraka jahannam terbuka. Fayatiru minha suradikun, maka terbang
dari Jahannam niki suradik, yakni tirai besar, kain besar, tirai besar atau kemah besar. An yaminis sakolaini, dari arah kanan makhluk jin dan manusia. Wa suradikun akhar ala yasarihim, dan ada tirai besar yang lain terbang di atas arah kiri mereka. Wa suradikun amamahum wa suradikun min fawqihim wa akharu min waraihim. Jadi tirai-tirai besar ini terbang dari arah kiri, dari arah kanan, depan, belakang, bawah. Fa idza nazara saqalani, maka ketika jin dan manusia niki memandang ila zalik, kepada tirai-tirai yang terbang-terbang niki, jasau alar rukabi, maka mereka berlutut di atas dengkul, jengku, berlutut. Wasaru, dan mereka yakni manusia dan jin itu yunadu, menyeru, kulluhum, semua berdoa. Apunin berdoa, Rabbi salim, Tuhanku selamatkan, selamatkan. Waruya Muslim anna Rasulullah sallam, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya baginda Rasulullah sallam bersabda, yu'ta bi jahannama yaumal qiyamah, didatangkan dengan neraka jahanam pada hari kiamat, laha sab'una alfa zimamin. Di jahanam itu terdapat 70.000 tali kendali, arak 70.000 tali, ma'akulli zimamin, dan di setiap tali itu sab'una alfa malak, ada 70.000 malaikat. Jarin tali arak 70.000 keluar ini malaikat ele jahannam. Nah, tali sakit niki arak 70.000 malaikat. Jadi apa antali niki isi 70.000 malaikat? Yasjurunaha, mereka malaikat ini akan menarik, yakni jahannam, yakni jangan tertarik penghuni neraka jahannam. Wa fil hadis anna Rasulullah sallam qala fi izami khaznati jahannam al-musyari ilaihim. Jadi Nabi bersabda di dalam keagungan atau kebesaran penjaga neraka jahannam, al-musyari ilaihim, yang diisyaratkan kepada mereka penjaga neraka jahanam ini biqauli ta'ala gilazun sidadun. Disifati dalam Al-Quran yakni malaikat yang kasar dan keras. Jadi kelembut-lembut neraka, malaikat penjaga api neraka, mben kasar mben keras, buat bayangan wah mben keras bu kasar, dia kena sila taman neraka kan, dia langsung main lempar, ngampes, meler. Kullu malakin ma baina mankibahi masirata sanah. Niki ukuran malaikat, berbi kebelik malaikat empuk padak yang akan menyiksa kita, yang akan menyiksa orang kafir pada hari kiamat di neraka jahanam. Setiap satu malaikat itu ukuran ma baina mankibahi, jarak antara dua pundaknya, pundak ke kiri jo kanan toak, jarak niki masih rota sana, ukuran perjalanan setahun lah, berarti wahyu galuh gede, polik kekah malaikat. Walikulli wahidin minhum, dan setiap orang dari para malaikat itu kuat, memiliki kekuatan. Lau annahu daraba bil mikma, seandainya malaikat itu memukul dengan menggunakan palu, allazi piyadihi, yang ada palu itu di tangannya,
nepi nempuk jabalan, gunung, nggih. La sara dakkan, maka jadilah gunung itu luluh lantah, hancur lebur, nggih. Ibarat yang pelonggo sami Demak Palu butuh pantok keceput misal, hancur lebur. Anikilah gambaran malaikat saking kuat memukul gunung dengan palu di tangannya, menyebabkan gunung itu lebur. Fayadfa'u bi kulli darbatin, maka dengan sebab pukulan itu mendorong sab'ina alfan, ya, 70.000 pendosa fi qa'ri jahannam, di dasar jahannam. Misal nempuk Allah saking keras pengempuk nike sampai 70.000 orang pendosa niki kepesik ke dasar api neraka. Wa amma qaulu ta'ala 'alaiha tis'ata asar, di atasnya yakni neraka ini ada 19, maksudnya 19 penjaga api neraka dalam ayat. Fal muradu bihim, maka maksud mereka yang menjaga di atas api neraka niki yang 19 niki maksud ru'asa uzzabaniyah, yakni pemimpin-pemimpin malaikat zabaniyah. Wa illa, jika tidak, pamalaikatun nar, adalah malaikat neraka. Intin dari sekian banyak malaikat zabaniyah niki, ya, termasuk juga malaikat penjaga neraka. La ya'lamu adadahum, ya, tidak ada yang mengetahui bilangan mereka illallah, melainkan Allah SWT. Inti nilu penjaga malaikat pira, wallahu a'lam, yang tahu hanyalah Allah SWT. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tidaklah mengetahui, ya, akan tentara-tentara Tuhanmu illa huwa, melainkan sang pemilik, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an sa'ati jahannam, ya. Jadi Ibnu Abbas pernah ditanya tentang luasnya jahannam, pira keluas, nggih. Lamun masjid niki pira 20 kali 20, ya, nggih. Pira luas neraka jahannam. Faqala, maka berkata Ibnu Abbas, wallahi ma adri, demi Allah saya tidak tahu. Ma sa'atuha, ya, luasnya, berapa luasnya. Walakin balagona, akan tetapi telah sampai kepada kami, anna baina syukhmati uzunin, ya, bahwa antara daun telinga kulli wahidin minaz zabaniyah, yakni setiap seorang dari malaikat zabaniyah, okay, wa baina atikihi, dan antara pundaknya masirata sab'ina kharifan, yakni sejauh perjalanan 70 musim, ya, yakni sab'ina sanah, 70 tahun, ya. Wa annaha tajri fiha, dan bahwasanya di dalam jahannam niki mengalir audiyatul qah waddam, yakni lembah-lembah nanah dan darah. Arak sungai-sungai lagu lembah niki mengalir darah dan nanah. Wa fi hadis Tirmizi, inna kasafati kirin, okay, sesungguhnya tebalnya dinding, okay, jadi tebal daripada dinding api neraka, okay. Inna kasafati kiri suradikin min suradiqat, yakni tebalnya dinding suradik. Suradik niki tirai, okay, dari beberapa tirai api neraka. Apa maksudnya? Ai kasafati jidarihi, yakni tebal ukuran temboknya, tembok daripada api neraka ini, okay. Masirata arba'ina sanah, yakni
ukuran perjalanan 40 tahun. Wa ruya Muslim anna Rasulullah sallam qala inna narakum hazihi juz'un min sab'ina juz'an min hari jahannam. Niki baginda Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya api kalian, api searah ele dunia niki, sakadun tengemi, sakadun meriam, nggih. Hazihi juz'un, hanya satu bagian, min juz'in min sab'ina juz'an, ya, dari 70 bagian, min hari jahannam, dari panasnya neraka api jahannam. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, in kanat lakafiyatan, jikalau demikian itu, jika adalah api itu, ya, yang nanti akan membakar, ya, yang ada api di dunia itu, lakafiyatan, sungguh cukup untuk membakar manusia, ya. Api dunia niki untuk membakar manusia cukup, pasti akan terbakar. Tetapi dalam api neraka niki bukan seperti api dunia arak sekik untuk membakar, tetapi dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Faqala annaha, maka Nabi SAW bersabda bahwasanya api neraka jahanam itu puddilat alaiha, dilebihkan, alaiha atasnya, bitis'atin wasittina juz'an, yakni dengan 69 juz'an. Berarti perbandingan panas api dunia daripada panas api neraka dilipat gandakan menjadi 70 bagian, padahal satu bagian saja sudah bisa membakar atau menyiksa manusia. Tetapi di akhirat, di neraka jahanam, dilebihkan kekuatan api niki untuk membakar, manusia yang ingkar kepada Allah menjadi 69 juz'an. Kulluha mislu harriha, setiap yang 69 niki yakni sama panasnya, intin dikali 70 kali lipat panas yang ada di api dunia ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah, lau anna jahannamiyan, jikalau bahwasanya penduduk neraka jahanam, min ahli jahannam, yang memang merupakan ahli atau penduduk neraka jahanam, akhraja kaffahu ila ahli dunia, jika ia mengeluarkan telapak tangannya kepada penduduk dunia, seandainya arak penghuni neraka jahanam yang dibakar oleh api yang 70 kali lipat nih, lalu telapak tangannya ia keluarkan ke dunia, ke penduduk dunia, lah tarakatid dunia, pastilah dunia itu terbakar, min harriha, saking panasnya. Walau anna khazinan min khazanati jahannam, dan seandainya pun penjaga dari penjaga api neraka itu rija, keluar atau dikeluarkan ila ahli dunia, kepada ahli dunia, hatta yubsiruhu, sehingga ahli dunia ini, penduduk dunia ini melihatnya, melihat penjaga api neraka yang datang ke dunia. Lamata ahlu dunia, niscaya penduduk dunia itu mati, hina yubsirunahu, ketika mereka memandang atau melihat siapa? Khazinan, yakni penjaga dari neraka jahanam yang keluar menuju dunia. Min ghadabillahi ta'ala, dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi alaihi, yang dibawa kepadanya. Niki jerin tersebut dalam hadis niki, penjaga neraka seandainya datang jok dunia,
maka menyebabkan penduduk dunia niki akan mati seketika. Wa ruya Muslim wa ghairuh anna Rasulullah SAW kana jalisan ma ashabih. Jadi baginda Rasulullah SAW pernah satu ketika duduk bersama para sahabatnya. Iz sami'a wajbatan, ketika ia mendengar suara wajbah, suara apa bahasa kita niki lamun narak betu belik terik langan atas kena tanah debuk kuning nggih. Berarti wajbah niki suara berdebuk niki lah nggih. Suara yang besar niki nggih. Faqala Nabi sallallahu, maka Nabi sallallahu bertanya ya. Ketika Nabi duduk bersama para sahabat, tiba-tiba arak suara debuk kuning okay. Maka Nabi bertanya, atadruna ma haza, wahai para sahabatku, apakah kalian tahu suara apa ini okay. Kulna Allah wa rasuluhu alam, kami menjawab, kata para sahabat, Allah dan Rasulnya mengetahui, yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi SAW menjawab, haza hajarun, oh ini adalah batu, itu adalah suara batu, rumiya bihi fi nari jahannam, yang telah dilempar batu itu di api neraka jahannam, munzu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun, 70 musim, 70 tahun yang lalu, teterian betulangan atas, terus nyampe jok bawah selama 70 tahun. Fahuwa yahwi finnari al-an, maka batu itu sampai di neraka al-an, naneh 70 tahun yang lalu dijatuhkan, naneh tok datang ya bun sedengah suara. Hina intaha ila qariha, ketika sudah sampai di ujung dasar dari neraka jahannam. Wah nyampe dasar iya bun bersuara 70 dah. Wal wajbatu hiya al haddah, wajbah itu maknanya al haddah, wahya sautu waqa'is sakin, yakni suara yang ditimbulkan dari sesuatu yang sangat berat yang jatuh. Nepi sak belik berat terik itu menghasilkan suara, istilahnya adalah al wajbah atau al haddah. Niki bahasa Lombok niki suara kedebuk niki lah. Wa kana Umar bin Khattab, adalah Sayyidina Umar bin Khattab, yaqulu, ia berkata, aksiru zikrana, wahai saudara-saudaraku, perbanyaklah kalian mengingat neraka. Perbanyaklah mengingat neraka. Niki nasihat Sayyidina Umar. Fa inna harraha sadidun, maka sungguhnya panasnya neraka niki amatlah sangat besar, sangat kuat, sangat panas. Wa qa'ruha ba'idun, dan dasarnya sangatlah jauh. Baru sampun sebutan 70 jarak, 70 tahun pun sampai. Wa anna maqami'aha, dan sungguhnya palu yang ada di jahannam itu min hadid, terbuat dari besi. Wa kana Ibnu Abbas yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas berkata, innan nara taltaqitu ahlaha, sungguhnya api neraka itu mematuk penghuninya, memungut penghuninya, mematuk penghuninya. Kama yaltaqitu ta'iru al-habba, sebagaimana burung mematuk biji. Arak kedit anget biji mantok-mantok. Itulah gambaran api neraka mematuk penduduknya atau penghuni neraka. Wa su'ila radhiyallahu anhu an qaulihi ta'ala, jadi Umar bin Khattab, Ibnu Abbas ditanya ya tentang firman Allah SWT, idza ra'atuhum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Ketika api neraka melihat mereka
Jadi api neraka melihat mereka orang-orang kafir min makanin bait, dari tempat yang sangat jauh, laha bagi neraka itu tagayyuzan wa zafira, ada suara gemuruh, wa zafira dan marah. Jadi ketika mereka itu datang dari jarak yang jauh, neraka ini sudah mendengar, ya, didengar suaranya menghasilkan suara gemuruh, ya. Fahal linnari ainani, maka Ibnu Abbas ditanya, apakah neraka itu memiliki dua mata? Karena dalam ayat niki iza ra'athum, apabila neraka itu melihat mereka. Nah, sehingga bertanya sahabat kepada Ibnu Abbas, apakah neraka itu memiliki dua mata? Faqala na'am. Maka Ibnu Abbas menjawab, ya. Ama sami'tum qaulahu salam, tidakkah kau mendengar hadis baginda Rasulullah SAW, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa baina ainai jahannam maq'idan. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, mengaku oh ini dari Nabi SAW dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati di antara dua mata jahanam sebagai tempat duduknya. Nah, niki dalil menunjukkan bahwa neraka jahanam niki berdua mata. Kila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, walaha ainani, dan bagi neraka jahanam itu ada dua mata. Amasamitum qaulu ta'ala idza ra'atuhum min makanin ba'id. Niki dalil-dalil yang menjelaskan bahwa jahanam memiliki dua mata. Wa yu'ayyidu hadis, dan satu hadis memperkuat, menguatkannya, yahruju unkun, ya, minan nari, akan keluar satu makhluk, ya, yakni burung, minan nar, dari api neraka, lahu ainani, ya, makhluk itu memiliki dua mata, yubsiran, yang bisa melihat dua mata itu, ya, walisanun yantiku bihi, dan memiliki lisan yang bisa mengeluarkan kata-kata, ya. Fayaqulu, maka burung itu, makhluk itu berkata, inni wukiltul yauma, sungguhnya aku ditugaskan pada hari ini, biman ja'ala ma'allahi ilan ahar, terhadap siapa saja yang menjadikan Allah sebagai Tuhan, selain Allah sebagai Tuhan, yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Falahuwa absaru bihim minat tayri, maka sungguh ia, yakni unuk itu, makhluk itu, absaru bihim, yang lebih tajam pandangannya terhadap mereka, minat tayri, dibandingkan burung, bihabis samim, ya, yang mematuk biji wijen, fayal takituhu, maka makhluk neraka itu mematuk orang-orang yang mengingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi keluar dari neraka niki ada makhluk yang memiliki dua mata, ya, bisa melihat, yang memiliki lisan yang bisa bicara, dan kata ia, makhluk itu, aku ditugaskan hari ini untuk menghancurkan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Dan makhluk itu pandangannya jauh lebih tajam dibandingkan dengan burung yang mematuk biji, ya. Nikilah gambaran makhluk yang ada di dalam api neraka. Wa amma sifatul mizan, dan adapun ciri atau sifat dari timbangan, yang nanti pasti Allah akan timbang amal-amal ibadah kita. Faqad warada fil hadis anna kafatal hasanati min nur, ya, bahwasanya piringan, ya, piringan wadah tonte oluk amal niki,
ya timbangan niki kafah yang baik min nur terbuat dari cahaya. Wa kafat sayyi'ah sedangkan piringan yang buruk, amal-amal buruk min zulamin dari kegelapan. Waruya at-Tirmizi anna Rasulullah SAW bahwasanya baginda Rasulullah qala innal jannata tud'u an yaminil arsy, sesungguhnya surga itu ditempatkan di arah kanannya aras. Jerin surga berada di kanan aras. Wan nar ayyasari sedangkan api neraka berada dari arah kiri aras. Wa kafatul hasanati dan adapun piringan kebaikan itu amal baik an yaminihi dari kanannya aras. Wa kafatus sayyi'ah ayyasarihi dan piringan amal-amal buruk berada di samping kiri aras. Fatakunul jannatu muqabilatal hasanah, maka surga itu sejajar atau berhadapan dengan piringan yang baik. Amal yang baik, piringan yang baik sejajar dengan surga. Wan naru muqabilatas sayyi'ah sedangkan api neraka berhadapan dengan piringan as-sayyi'ah yang buruk. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu tuzanul hasanati was sayyi'at fi mizanin, maka kebaikan dan keburukan ini akan ditimbang fi mizanin di wadah bernama mizan, timbangan. Lahu kafatani, bagi mizan itu memiliki dua piringan. Walisanun dan juga memiliki lisan, lidah. Wa kana yaqulu dan adalah ia berkata, bersabda, idza aradallahu apabila Allah menghendaki wazna a'malil ibad, menimbang akan amal-amal hamba, qalabaha ajsaman, maka Allah SWT merubah amal ibad itu, amal-amal hamba itu ajsaman, yakni memiliki jisim, bentuk, dirubah memiliki jasad, memiliki fisik. Fayazinuha, maka Allah menimbangnya fisik itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nikilah gambaran yang namanya huru hara jahannam dan al-mizan. Sering tiang sampean hidup dan kehidupan yang wajib kita lewati. Pertama, kita berada di alam ruh. Selesai tele alam ruh, pindah ke jok alam rahim. Namun ada beberapa makhluk yang tidak melewati alam rahim. Salah satunya adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua Siti Hawa, dia nampak lewat alam rahim. Dan yang ketiga onta Nabi Soleh keluar dari batu, sebagai bentuk mukjizat dari Nabi Soleh. Yang selanjutnya, yang keempat adalah ular yang berasal dari tongkat Nabi Musa. Dan yang kelima, kambing sebagai ganti dari Nabi Ismail alaihissalam. Enggak nah, 5 makhluk niki yang tidak melewati proses perpindahan ke alam rahim. Nah, selain niki selepuan tiang pelunggu sami pasti arah dalam rahim. Lihat mungkin selung-selung kendaitan atas selung kayu, arah dengan keduk-keduk tanah bu arah kendaitan. Maka pasti lihat dalam rahim. Setelah alam rahim pindah jok alam dunia. Pasti itu pilih alam dunia. Tergantung ibarat seperti buah pohon. Kadang pasogul kembang teri, arah sa bertahan, engkah motek teri, arah sa bertahan, engkah mengkel. Terus bertahan arah sa sampai siduh,
ibarat manusia niki baru lahir mati, arak seumur 10 tahun, arak seumur remaja, dewasa, bahkan arak masih dengan sampai 100 tahun tua lagu ujung-ujung pasti mati. Nggih. Makin panjang umur 100 tahun antih bepiran baik. Nggih. Nah, maka kematian niki itulah sesuatu yang pasti. Selain niki den pasti, belum tentu. Sak pasti adalah kematian. Nah, lamun tuah mati artin pindah tajok alam berikut. Mbelain alam barzah. Nabi kenan alam barzah niki alam antara dunia dan akhirat. Di iman tersebut akhirat sehingga di iman terjadi kiamat. Di tersebut dunia lagu tinggalan dunia, nah antara barzah. Nggih. Nah, setiap dengan saat mati apakah ia terbakar, ia tenggelam, atau ia tercincang-cincang, atau ia tertalat jok tanah, selepuan niki pasti akan singgah istirahat di alam barzah. Tinggal menunggu hari kiamat, hari kebangkitan, hari akhir. Nah, lamun wah terjadi hari akhirat, diawali dengan gempa bumi yang sangat dahsyat, selepuan meninggal dunia, lalu ditiup trompet hidup selepuan, maka saat itu pindah ke alam akhirat, digiring ke padang mahsyar. Setelah niki tertimbang, terhisab, lewat sirat niki berada di atas api neraka, lolos tamu surga, ndek lolos terik jog dalam api neraka. Maka perjalanan yang amat panjang niki pasti tidak lewati. Sehingga akhirat akan menjadi mudah kalau hidup telik dunia niki kita menjalankan aturan disida Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersebut di dalam hadis-hadis asampun terbaca, perjalanan ila akhirat niki 1 tahun akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Sedangkan hidup pilih akhirat niki perjalanan doang ribuan tahun, puluhan ribu tahun bagi dengan sak kafir. Tetapi orang-orang yang beriman, orang yang ikhlas dalam beramal, ketika mereka melewati perjalanan akhirat niki si jelap, ibarat seperti orang yang sholat fardu yang sangat singkat. Seandainya sembayang maghrib 3 rakaat, buka surah-surah pendek paling ringan. Anikilah gambaran orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah melewati perjalanan akhirat. Maka baik tidaknya kehidupan negeri akhirat tergantung kehidupan tele alam menentukan, yakni bawon dunia. Sehingga mudah-mudahan dengan asbab perkumpulan teniki, majelis ilmu, majelis zikir niki, mungkin jam-jam barak makin niki lemut balik nyikan mai barang kanca keluarga, mai beristirahat, lagu paksa diri sebagai bentuk menambah amal soleh. Maka amal sak soleh, sak perjuangan makin niki langan kahisa sampai jam 12 ndak nebae sia-sia, maka teman patah, yakni amalan ilmu nepi sak mok di dalam kitab niki, dan berusaha aden benar-benar ikhlas. Sedekah yang kita keluarkan, tenaga, pikiran, segala macam yang kita berikan dalam acara niki buat ikhlas, insyaallah maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Anikilah ruan bentuk-bentuk amal soleh yang pasti nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, insyaallah lemak sambung balik bab yang berkaitan dengan fi bayani zamil kibri wal ujub. Niki berkaitan dengan sifat tercelanya sombong dan bangga-bangga, berbangga diri. Sebelum mulai zikir, baca doa manakib